Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diayu Rahmawati, NIM 401200179, akan melanjutkan presentasi dari Dia Dwi Sukumar Putri. Selanjutnya adalah kategori asbab al-wurud dengan cara menemukannya. Yang pertama, sebab ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dapat menjadi sebab Rasulullah mengeluarkan sabdanya. Ada kalanya pesan Tuhan yang masih umum diwahyukan pada Muhammad SAW pada waktu tertentu membutuhkan penafsiran yang lebih spesifik melalui pengalaman Nabi yang berupa hadis. Hal ini untuk memberikan penjabaran yang rinci. Yang kedua, sebab hadis itu sendiri. Sebab munculnya hadis karena hadis itu sendiri, sebagian sahabat saat mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka kemudian hadis lain muncul dalam rangka memberikan penjelasan terhadap hadis yang belum dipahami sahabat tadi. Tentunya penjelasan hadis berikutnya lebih spesifik dan memberikan penjelasan yang bisa ditangkap oleh para pendengar. Yang ketiga, sesuatu berkaitan dengan pendengar di kalangan sahabat. Pada kalangan para sahabat, saat mereka mempunyai permasalahan bermasyarakat dan beragama, kemudian menghadap kepada Rasulullah mencari persoalan dan sebuah solusi, maka apa yang dijawab Rasul dapat berupa hadis untuk memberikan solusi dari permasalahan sahabat. Pentingnya asbab al-wurud dalam memahami hadis Nabi. Yang pertama, untuk mengetahui konteks sosial dan budaya atau setting sosial ketika hadis itu muncul. Hal ini sangat diperlukan sebab dengan ini kita akan mampu memahami hadis Nabi secara lebih tepat. Yang kedua, untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat atau hukum. Yang ketiga, untuk menjelaskan posisi atau fungsi Nabi SAW ketika menyampaikan hadis. Yang keempat, untuk mentaksihkan hukum yang terkandung karena terkadang lafaz hadis disebutkan secara umum, sehingga untuk mengambil kandungan isinya memerlukan dalil yang mentaksiskannya atau taksis al-am. Yang kelima, untuk membatasi arti yang mutlak dari suatu hadis atau takyid al-mutlak. Yang keenam, untuk merinci ketentuan yang masih bersifat global atau tafsir al-mujmal. Yang ketujuh, untuk menentukan dan menyelesaikan persoalan nasikh dan mansukh. Yang kedelapan, untuk menerangkan ilat atau alasan suatu hukum. Yang terakhir, untuk menjelaskan kemuskilan hadis. Macam-macam kitab asbabu al-wurud. Yang pertama, Asbabu Wurud al-Hadis, karya Abu Hafs al-Ukbari. Kitab ini tidak bisa diakses karena telah hilang atau rusak seiring dengan berlalunya zaman. Yang kedua, Asbabu Wurud al-Hadis, karya Abu Hamid Abd al-Jalil al-Jubari. Sebagaimana kitab sebelumnya, kitab ini juga tidak dapat diakses oleh umat Islam saat ini. Yang ketiga, Asbabu Wurud al-Hadis atau disebut Al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis, karya Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti. Kitab ini dalam perkembangannya ditahqiq oleh Yahya Ismail Ahmad. Yang keempat, Al-Bayan wa al-Ta'rif, karya Ibnu Hamzah al-Husaini al-Dimashqi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.